Selamat malam pemirsa. Indonesia dengan sumber daya alam yang melimpah, tetapi ternyata masih banyak mengimpor barang. Ini adalah sesuatu yang ironis. Kita melihat ada kekhawatiran juga bagaimana ekonomi Indonesia bisa bertahan, terutama pada saat ada gejolak ekonomi global. Presiden Joko Widodo berkali-kali mengungkapkan kegusaran dan kejengkelannya karena masih saja ada pihak-pihak yang lebih suka impor kelihatannya daripada memproduksi barang sendiri. Apa saja yang harus dilakukan pemerintah untuk kemudian mengurangi ketergantungan negara terhadap barang impor? Bagaimana peran pengusaha swasta dan masyarakat untuk lebih meningkatkan produksi lokal agar ketergantungan impor semakin berkurang? Bersama saya Leonard Samosir, pemirsa, inilah Economic Challenges dalam episode Negeri Banyak Impor. Saya harus ngomong apa adanya. Ini APBN loh, ini uang APBD loh. Belinya produk impor. Nilai tambahnya yang dapat negara lain, lapangan kerja yang dapat orang lain, apa enggak bodoh kita? Impor itu adalah sebagai sebuah bentuk pengkhianatan terhadap petani Indonesia. Padahal tugas negara ini hadir adalah melindungi seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia, termasuk petani Indonesia. Dari dulu ini Indonesia ini ketergantungan terhadap barang-barang impor sangat besar gitu ya. Nah, tidak hanya pakaian bekas tapi juga barang-barang branded ya yang baru. Kumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya belanja produk impor. Bodoh sekali kita. Maaf, kita ini pinter-pinter, tapi kalau caranya seperti itu bodoh sekali. Dan bersama kita telah hadir 4 orang narasumber di Studio Metro TV pada malam ini. Yang pertama adalah anggota Komisi 6 DPR RI, Andre Rosiadi. Bang Andre, selamat malam. Selamat malam, Mas Leo, Bang Leo. Dan juga telah hadir bersama kita Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI, Sarman Simanjorang. Bang Sarman, selamat malam. Malam. Juga telah hadir bersama kita Wakil Ketua Umum APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sinta Kamdani. Bu Sinta, selamat malam. Selamat malam, Mas Leo. Juga telah hadir bersama kita Eksekutif Director Segara Research Institute, Peter Abdullah. Pak Peter, selamat malam. Selamat malam, Bang Leo. Dan juga telah bergabung bersama kita lewat sambungan telekonferensi Zoom, Pelaksana Tugas Deputi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Perekonomian, Ferry Irawan. Pak Ferry, selamat malam. Malam, Mas Leo. Saya ingin langsung bertanya ke Bang Andre. Bang Andre, tadi kita sudah sempat dengarkan ya, Presiden berkali-kali gusar dengan masih impornya beberapa pihak yang sebenarnya menurut Presiden dan menurut banyak orang sudah bisa diproduksi di dalam negeri. Itu sebetulnya kegusaran itu karena ada kasus-kasus tertentu saja atau secara umum sebenarnya? Kalau baca secara umum nanti kan Bapak-bapak dan Ibu-ibu ini menjelaskan. BPS kan menyatakan sepanjang 2022 ini impor kita itu 237,52 miliar. Ya, ini naik 21,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi menunjukkan bahwa memang impor kita ini masih sangat tinggi. Dan kedua, kita tahu bahwa kemampuan dalam negeri kita, kemampuan produksi dalam negeri kita itu sudah meningkat. Nah, tapi memang mental kita memang masih suka impor. Ini yang menimbulkan kegelisahan Presiden. Misalnya kami di Komisi 6 ya, selain membidangi perdagangan, kami juga membidangi BUMN. Bagaimana gusarnya Pak Presiden dan juga Menteri BUMN sudah dihimbau oleh Presiden dan Menteri BUMN bahwa BUMN kita lebih mengedepankan TKDN dan menggunakan program negeri, tapi masih banyak juga yang masih bermain impor. Nah, contoh yang lagi viral sekarang kan kereta bekas dari Jepang. Gitu loh. Banyak hal yang sehingga menimbulkan kegelisahan dan kegusaran Presiden, terutama penggunaan APBN-nya teman-temannya pasukannya Bang Sarman ini. Makanya Presiden kalau tidak salah sudah mengeluarkan Impres nomor 2 tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dalam rangka menyukseskan gerakan nasional bangga buatan Indonesia. Menurut saya pemerintah melalui Presiden sudah tegas. Tinggal bagaimana implementasinya. Nah, di negara kita ini masalahnya peraturannya baik-baik, aturannya bagus-bagus. Masalah bangsa kita hanya satu, eksekusi. Baik. Seperti itu. Sebelum saya bertanya nanti ke pengawasan juga kepada Bang Ade, tapi saya ingin ke Bang Sarman dulu. Tadi sudah disebut
bahwa impor itu juga banyak katanya dilakukan oleh kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah. Itu benar apa bagaimana? Kalau kita lihat bahwa pemerintah daerah sudah sangat komitmen ya dengan apa yang diminta oleh Bapak Presiden. Apalagi kan sebenarnya sebelum keluar instruksi Presiden nomor 2 itu sudah ada namanya PP nomor 29 tahun 2018. Di mana pemerintah daerah itu sudah membentuk yang namanya tim TKDN, ya, tingkat kandungan dalam negeri ya. Itu sudah dibentuk. Itu tujuannya adalah bagaimana memonitoring dan mengkomunikasikan supaya seluruh belanja di masing-masing OPD di pemerintah itu betul-betul mempergunakan yang namanya produk dalam negeri. Memang kita tidak pungkiri, ya, Bung Andre, ada memang barang-barang tertentu yang memang itu ada 3 kriteria. Pertama memang terutama di sektor kesehatan. Ada yang memang terus terang bahwa itu 100% belum bisa diproduksi dalam negeri. Ya, ini saya catat banyak nih, ada farmasi, misalnya seperti alat suntik, misalnya kemudian mengenai kapas alkohol dan lain-lain. Ada yang sudah mampu diproduksi, tapi belum mampu memenuhi pasar. Volume masih kecil? Volumenya masih kecil. Misalnya continuous ventilator, misalnya. Pasien monitor, kemudian USG, mobile X-ray. Nah, itu sudah bisa diproduksi dalam negeri, tapi belum mampu memenuhi kebutuhan pasar. Jadi mau tidak mau separuh, gitu kan? Kemudian ada yang memang sama sekali belum bisa diproduksi dalam negeri, ya, misalnya seperti CT scan, contohnya, kemudian juga seperti endoskopi misalnya, kemudian MRI. Jadi memang itu sesuatu yang mau tidak mau harus dilakukan import karena itu juga menyangkut nyawa manusia dalam hal ini. Nah, kemudian ada sebagian juga memang peralatan kantor elektronik, kemudian juga mesin-mesin pertanian, kemudian juga peragam pendidikan, gitu. Tapi memang ke depan ya harus memang bagaimana supaya industri kita semakin ditingkatkan sehingga mampu membuat alat-alat kesehatan, alat peragam pendidikan yang sesuai dengan standar dari luar negeri ke depan. Itu. Jadi komitmen kepala daerah itu sangat besar sekali, apalagi Pak Presiden kan melakukan evaluasi, memanggil seluruh bupati dan dicek satu persatu. Gitu. Jadi komitmennya sudah sangat tinggi. Bu Sinta, sebenarnya kan kalau ekspor-impor itu sesuatu yang biasa ya di dalam dunia bisnis dagang. Kalau pengusaha melihatnya apakah memang sekarang Indonesia itu masih lebih banyak impor sampai kemudian dikatakan negeri yang suka impor, atau memang sudah pelan-pelan dikurangi sebetulnya? Tadi saya ini Mas Andre, permasalahan dengan Indonesia itu eksekusi memang selalu. Itu udah paling utama momoknya. Tapi mungkin kita mesti melihat kenapa. Ya, pertanyaannya kenapa sih kita masih terus continuing import ya? Jadi mungkin kita mesti melihat juga struktur daripada import Indonesia selama 5 tahun terakhir. Ini memang didominasi oleh import produktif. Jadi di mana setiap bulannya itu sekitar 70-75% dari total import itu merupakan import bahan baku dan bahan penolong yang berkorelasi dengan penciptaan produktivitas jangka pendek. Jadi 3-6 bulan realisasi import. Dan sekitar 10% itu terdiri dari import barang modal yang berasosiasi dengan realisasi investasi. Nah, kalau kita lihat dari data BPS ini mungkin terakhir di Februari 2023, itu memang total import nasional, import bahan baku penolong itu masih 74%. Nah, yang menarik ini dilihat bahwa import barang modal 2,76% dan import barang konsumsi itu berkontribusi 1,36% dari total. Nah, tapi kita mesti perhatikan ini kenaikannya. Jadi kenaikan tertinggi itu ada di import barang konsumsi. Jadi justru barang penolong bahan baku itu malah turun, kontraksi. Tapi barang konsumsi itu naik paling tinggi. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita. Kenapa barang konsumsinya malah naik? Padahal bahan bakunya itu justru yang diperlukan. Tadi kita kembali lagi dengan pertanyaan, siapkah kita? Ya kan? Nah,
Kalau dilihat memang tadi sudah disampaikan jenis-jenis produk yang kita memang masih butuhkan. Belum bisa produksi sendiri. Tapi permasalahan utama yang kita hadapi itu sebenarnya kan industrialisasi kita. Ya kan, pengembangan kita masih bergantung kepada import bahan baku. Jadi kita belum bisa mengembangkan produksi import jadi industri hulunya industri belum. Hulu kita ini belum jalan, apalagi hilirisasi, ya kan? Hulunya juga harus jadi perhatian. Nah, ini yang kemudian ini sudah satu pekerjaan rumah lama lah untuk kalau kita ngomongin industrialisasi. Nah, memang sekarang pemerintah benar-benar tegas. Pokoknya kita nggak mau tahu, kita harus mengembangkan industri hulu dan harus melakukan hilirisasi. Jadi ada yang nama industri nilai tambah dan lain-lain. Tapi kan perlu dipahami bahwa saat ini memang kita masih memiliki domestic supply chain mismatch gitu loh. Jadi untuk bisa ini perbaiki ini perlu waktu. Kita nggak bisa lompat langsung. Nah, ini yang jadi masalah. Bagaimana kita bisa, ini kan sayangnya kan ini sebenarnya udah lama tapi sekarang baru benar-benar mau dijalanin gitu. Nah, ini kita juga mesti perhatikan bahwa produk itu kita perlu melihat dari segi kemampuan volume produksi, dari segi cost, ya kan, skala dari segi standar juga, kualitas. Ini kita semua ini harus jadi perhatian gitu. Jadi nggak segampang itu absorpsi dari industri ini untuk produksi manufaktur. Ini harus jadi perhatian juga gitu loh. Jadi nggak sembarang kita hanya produksi, tapi jenisnya benar-benar yang bisa dimanfaatkan dipakai oleh yang dibutuhkan oleh industri manufaktur. Jadi ini mungkin yang harus jadi perhatian kita. Terima kasih Bu Sinta. Masalahnya adalah konon katanya impor itu lebih disukai sebagian orang karena ada rente yang diperoleh ketimbang memproduksi sendiri. Diproduksi di dalam negeri pun juga ada pemburu rente yang lain yang suka datang kalau katanya meminta sesuatu, biaya-biaya non operasional. Apakah benar demikian? Tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali.